Halo Sobat Senior terkasih, senang sekali saya dapat menjumpai Anda kembali. Apakah pernah saudara berpikir, ada enggak ya obat untuk bisa mengatasi rasa tidak ada semangat, putus asa, karena kekecewaan-kekecewaan yang kita alami dalam hidup ini? Kalau ada orang yang jual obat untuk mengatasi keputusasaan, kekecewaan, pasti saudara dan saya mau beli, bukan? Tapi kan nyatanya nggak ada obat seperti itu. Namun kekecewaan dalam hidup ini sesuatu yang terjadi. Itu adalah bagian dari hidup saudara dan saya. Siapa yang tidak pernah mengalami kekecewaan di dalam hidupnya? Saudara dan saya bisa kecewa dengan diri sendiri, kecewa dengan keadaan, kecewa dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara-saudara, kekecewaan, rasa putus asa itu melanda kita. Kenapa, saudara? Karena kita sebetulnya lupa untuk kembali lagi mendengarkan siapa sebetulnya yang memiliki kehidupan ini. Kita perlu mendengar bahwa Tuhan itu masih berkuasa berdaulat atas hidup saudara dan saya. Kita harusnya masih mendengar dan percaya bahwa tidak ada sesuatu yang akan berakhir kalau Tuhan tidak bilang, sudah stop, sudah selesai. Ya, betul-betul selesai. Jadi, saudara dan saya mesti percaya bahwa hidup kita benar-benar ada di dalam tangan kuasa Allah. Saudara, di dalam kehidupan saudara dan saya, kita mengalami banyak hal yang tidak kita harapkan, yang kita sebut musibah. Juga kita mengalami tragedi dalam kehidupan kita. Itu bagian dari hidup saudara dan saya. Dan itu tidak bisa saudara bilang, saya tidak mau hal itu. Itu bagian dari hidup kita. Nah, ketika musibah-musibah dan tragedi-tragedi itu terjadi, apakah kemudian kita berkata, wis, saiki aku tidak percaya lagi sama Tuhan. Tidak Tuhan-Tuhanan. Sudah, aku ikut Tuhan, aku ke gereja, tapi kok aku ngalami hal-hal yang seperti ini. Saudara, tidak seperti itu. Justru ketika saudara dan saya diizinkan mengalami musibah, hal-hal yang tidak enak, ya, tragedi-tragedi dalam hidup, itu adalah alasan bagi kita untuk tetap duduk dengan tegak dan berpegang kepada Tuhan. Saudara, ada seorang ibu namanya Corrie ten Boom. Dia adalah seorang yang menjadi korban kekerasan Nazi. Corrie ten Boom itu bisa keluar dari tragedi Nazi yang membunuh 6 juta orang Yahudi itu. Dan dia berkata sebagai berikut. Saudara-saudara, ketika kita ada di dalam kereta api, dan kereta api itu masuk ke dalam terowongan, dan dunia menjadi gelap karena kita ada di dalam terowongan. Apakah kita yang ada di dalam kereta api akan melompat keluar dari kereta api? Pasti tidak, bukan? Saudara akan duduk lebih tegak. Saudara bersiap-siap, ya waspada. Tetapi saudara mempercayakan diri saudara pada masinis yang akan membawa kereta itu keluar dari terowongan yang gelap. Saudara, itulah yang dikatakan oleh Corrie ten Boom. Ketika saudara dan saya mengalami hal-hal yang tidak kita harapkan, yang kita sebut musibah, ketika kita mengalami tragedi-tragedi dalam kehidupan, ingatlah siapa yang mengendalikan hidup saudara dan saya. Kita perlu sungguh-sungguh mempelajari firman Tuhan.
mempelajari siapa Tuhan yang kita percayai itu. Dia berkata di dalam Yeremia pasal 32 ayat 27 sebagai berikut. Sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Oleh karena itu, mari saudara, ketika saudara dan saya mengalami rasa putus asa, tidak bersemangat lagi, marilah kita datang kepada Kristus yang sudah datang di dalam hidup kita, yang sudah mau tinggal dengan Roh-Nya yang kudus. Dia akan memampukan kita, sebab juga di dalam Yesaya pasalnya yang ke-41, ayatnya yang ke-10, Tuhan berjanji sebagai berikut. Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Karena itu, mari kita sungguh-sungguh mempercayai Dia sanggup mengobati kekecewaan kita dan keputusasaan kita dan menggantikannya dengan kemenangan karena kita tidak dibiarkannya sendiri dan tangan kita dipegang olehnya. Mari berdoa. Tuhan, tatkala kami semakin tua, kami seringkali merasa putus asa. Dan jika ada kekecewaan dalam hidup kami, ingatkan kami bahwa Engkau Tuhan berkuasa atas hidup kami. Engkau berdaulat atas hidup kami. Engkaulah Tuhan yang memegang tangan kami, yang menuntun kami, dan membawa kami kepada kemenangan. Tuhan, terima kasih karena Kau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menyertai kami. Sehingga bersama dengan Engkau kami dimampukan menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin. Saudara, terima kasih saudara sudah mendengarkan dan menonton video saya. Sampai berjumpa dalam kesempatan lain. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Bye-bye.